Kita semua mempunyai hak yang sama dalam berkontribusi untuk pemilu. KPU memastikan akses penuh untuk peran para penyandang disabilitas. Halo semua, kita kembali lagi dalam Cast Degan, podcast demokrasi elegan. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Dengan saya Maulana. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait kepemiluan ataupun informasi edukatif lainnya. Kita ketahui bahwa KPU Kabupaten Rembang telah menyelenggarakan pemilu ataupun pemilihan tahun 2024 secara inklusif, yaitu mereka memastikan seluruh warga negara berkontribusi dan tidak ada diskriminasi dalam mengikuti proses politik. Bukan begitu Mas Maulana? Siap, betul sekali rekan Dias. Untuk selanjutnya kita lanjut dengan langsung menyapa dengan tamu kita pada kesempatan hari ini. Kali ini? Beliau jauh-jauh dari Kecamatan Sarang, dari ujung timur Kabupaten Rembang. Oke, siap. Selamat datang Mas Fendi. Iya, selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan dari tempat jenengan Sarang ke kantor KPU? Ya, penuh dengan truk dan bis. Banyak tronton-tronton iya. Lewati itu. Baik, Nyon Sewu, untuk nama bisa saya panggil dengan nama akrab supaya kita lebih akrab, Mas. Ya, bisa. Mas Pendi ya. Iya. Dengan Mas Pendi. Mas Pendi, oke. Baik, ini rekan Dias, untuk Mas Pendi, mohon sedikit bisa diperkenalkan kepada teman-teman pemilih di Kabupaten Rembang ini. Iya. Silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hasyim Effendi. Biasa dipanggil Mas Pendi atau Pak Pendi. Saya bekerja di SMK Lasem. Rumah saya di Sarang, Rembang. Ternyata Pak Guru ya. Alhamdulillah, kita mati guru. Alhamdulillah. Nggih, untuk alamat di Sarang ya. Sarang tiap hari aktivitas sampai ke Lasem. Ya, betul. Dengan latar belakang Mas Pendi disabilitas, ada sedikit kekurangan. Untuk hal tersebut, apakah mengurangi semangat Mas Pendi dalam bekerja dengan jarak yang sangat jauh sekali, Mas Pendi? Oh, tidak, Mas. Jadi gini ya, itu bukan keterbatasan. Itu hanya sebuah rezeki lah. Iya, benar. Jadi saya dari Sarang itu mulai pukul 5.30. Oh, butuh berapa lama ya Mas ya sampai? Untuk keseharian biasanya itu saya naik bis. Oke. Nitih niki sepeda motor. Gini nitih sepeda motor, kadang gini nitih bis. Berarti untuk motornya juga ada modifikasi gitu ya? Iya, Mas? untuk motor saya ada modifikasi di gasnya, Mas. Jadi gasnya dari dipindah. Yang umum di kanan, saya pindah di kiri. Oh iya. Dimodif sendiri, Mas, dengan saudara. Termasuk sama remnya juga ya, Mas? Iya, remnya itu pakai Matic. Saya tidak boleh sebut. Iya. Baik, rekan Dias, silakan dilanjut. Oke, Mas Pendi, kita ngobrol-ngobrol soal ini ya terkait pemilu atau pemilihan tahun 2024 kemarin. Mas Pendi sebelumnya ini punya pengalaman atau peran dalam penyelenggaraan pemilu kemarin? Pernah, Mas. Pernah. Jadi apa, Mas? Saya dulu jadi PPS di Sambajing Jowo. PPS. Tahun 2018, 19, terus tahun 2020 kayaknya. Oke. Dan Nyon Sewu, Mas sudah dalam kondisi demikian nggih? Sudah. Sudah. Dalam kondisi demikian tuh mulai tahun 2008. Berarti semuanya ini ya sebagai PPS nggih? Iya, anggota dan ketua, Mas. Oh, mantap sekali. Pengalaman. Sangat pengalaman ini. Untuk yang kemarin memang ini tidak ikut. Untuk yang kemarin karena kesibukan ada kegiatan PPG, jadi tidak ikut. Sebagai PPS itu berarti sudah 3 kali periode pemilihan ya? Iya, 3 kali periode. Pengalamannya gimana Mas untuk saat itu? Untuk pengalamannya itu di PPS itu sangat terbantukan, Mas. Jadi saya melihat ketika ada
disabilitas itu sangat dibantu. Misalkan terutama itu yang untuk tunanetra. Tunanetra. Jadi tunanetra itu diberi alat bantu yang namanya itu surat suara yang ada huruf braille-nya. Oh Iya, iya, huruf betul. braille-nya. Gitu. Alat Dan bantu. ya alat bantunya, dan untuk mengenali pun dalam kampanye Mas ya itu. Betul. Itu juga diberi. Dan jadi di suatu TPS itu kan ada yang di depan tuh namanya apa Mas? Saya lupa, soalnya udah lama itu. Yang di depan sebelum masuk itu kan ada calon A, calon B, calon Oh, ini Oh, daftar calon. daftar calon ya. daftar calon, terus itu diberi ada huruf braille-nya tapi disendirikan. Iya. Karena apa? Kalau tidak disendirikan nanti malah dibuat mainan dan seorang tunanetra itu tidak bisa untuk membaca. Iya. Kalau ada pertanyaan itu pasti diberi, terus dia akan membaca dengan tangannya seperti itu. Berarti dengan adanya braille tersebut Iya. cukup membantu sekali ya untuk Iya, khususnya disabilitas untuk tunanetra. Iya, tunanetra. Atau mungkin gini Bapak, ada hal yang lain semisal disabilitas yang lain, Nggih. mungkin ada masukan ketika Bapak menjadi penyelenggara itu ada kekurangan yang harus sebenarnya menjadi evaluasi kami. Disabilitas apa, ternyata di situ evaluasinya masih terbatas atau masih kurang terbantu. Kalau untuk kekurangannya Mas, itu biasanya untuk sosialisasi. Ya, untuk sosialisasi itu kan dulu kan saya belum, namanya itu tahun 2018 kan sosial media belum masif Masih sekarang. ya. Itu sosialisasinya yang kurang. Mas. Masih kurang. ya. Masih Iya, kurang. itu. Karena apa? Ketika sosialisasi itu hanya suara, untuk yang tuna wicara itu tidak ada apa namanya? Penerjemah. Iya, penerjemah. Iya, iya. Terus untuk audionya sih sudah, tapi untuk penerjemahnya itu belum. Belum ada. Masih belum lah. Mungkin ada, namun hanya sedikit. Ya, itu jadi masukan buat Iya. kami ya Iya. ke depan ya. Untuk Terus hal-hal untuk yang keduanya itu waktu itu Pak, spesifik. yang TPS-nya. TPS ya. Yang Untuk TPS yang gimana? TPS itu kalau yang pakai kursi roda itu juga harus diperhatikan. Dan Dari Ya, segi ya, apa? akses. Aksesibilitas. jalan, aksesibilitasnya. Tapi kemarin tuh ketika saya menjadi penyelenggara itu saya carikan yang tempat itu tidak ada apa namanya itu loh, tangganya. Tangga, ya. Sebisa mungkin tidak ada tangganya, karena gini Mas, kalau untuk yang disabilitas pakai kursi roda itu ada juga yang ibu-ibu atau nenek-nenek yang sudah rentan, Lansia, mungkin. lansia. Jadi itu untuk memudahkan. Iya. Kalau untuk ini ya Mas ya, karena jenengan sebagai penyelenggara, Iya. kita lihat itu dari proses keterlibatan jenengan di awal. Iya. Nah itu waktu seleksi, Iya. ya jenengan berarti memang ini ya inisiatif untuk ikut. Kemudian dari proses seleksi apakah ada masukan mungkin dari petugas kami untuk nuwun sewu Oh. teman-teman yang dari keterbutuhan khusus disabilitas itu mendaftar pengen ikut, apakah ada masukan atau mungkin ada koreksi? Kalau untuk masukannya itu tempat tesnya Mas dulu itu. Waktu itu kan masih manual semua. Oh, Iya. Itu saya tes itu tidak ada meja kursi. Oh. Sedangkan untuk menerus kan saya membutuhkan meja. Itu tesnya di mana kalau untuk Itu tingkat kalau saya tesnya itu di kecamatan. kecamatan Ya. karena PPS ya? Iya, karena Daerah PPS di kecamatan itu tidak ada mejanya. Jadi hanya kursi, kursi, selembar kertas, selembar kertas, sama alat tulis. sama alat tulis. Terus saat akhirnya itu menggunakan papan. Oh. Ya, ya. Dari segi fasilitas juga ini ya belum memadai untuk Belum. para penyandang disabilitas. Belum, kalau itu belum. Dan papannya waktu itu bawa sendiri Bawa atau- sendiri bawa inisiatif, Mas. Berarti kita lihat ya dari pengumuman, Iya. pengumumannya sudah lumayan, mungkin sudah Kalau pengumuman sudah diterima sampai tingkat bawah ya. Sudah. Oke, kemudian dari segi seleksi, tadi mungkin dari segi fasilitas Iya, ya, fasunnya, fasilitasnya kurang. Kemudian setelah itu dari segi pemenuhan kuota dari para penyandang disabilitas, apakah memang itu sudah mencukupi saat itu?
Kalau pemenuhan Atau baru sedikit? Baru sedikit. Oh. Pemenuhan untuk disabilitas baru sedikit. Baru Itu sedikit, kayak satu kecamatan cuma saya. Sebagai penyelenggara. Wah, hebat sekali. Tapi gini Pak ya, ini kita ngobrol-ngobrol santai ini, dengan minimnya penyandang disabilitas untuk menjadi penyelenggara di saat ada pemilu dan juga pilkada, itu sebenarnya lebih dikuatkan dari pihak KPU dalam bersosialisasi, atau mungkin kesadaran dari teman-teman disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Mungkin kesadaran dari teman-teman juga, karena dia merasa terdiskriminasi. Ya betul, mungkin itu. Apakah dari Mas Fendi setuju memang diperlukan enggak untuk kuota khusus bagi penyandang disabilitas sebagai dia ketika terlibat sebagai penyelenggara pemilu? Ya, diperlukan. Ya. Atau mungkin ini ya secara apa ya namanya, secara khusus disampaikan mungkin di sebuah pengumuman. Iya. Kalau kami memang terbuka untuk umum lah. Nah, untuk kan umum, sebagai termasuk warga negara kan memiliki hak yang Hak sama. yang sama. disabilitas. Benar sekali. Itu mungkin belum ya kita ya, kan akomodir kita ya. memiliki hak yang sama dan jangan diprioritaskan Mas. Iya. Kita semua inklusif. Jadi ini harus dirangkul bersama. Ya, benar. Jadi kalau disabilitas untuk diprioritaskan itu saya kurang setuju. Kurang setuju ya. Ya, Jadi diperlakukan sama. harus diperlakukan diperlakukan sama. Tidak ada hak yang harus dikhususkan, ini khusus untuk disabilitas itu tidak. Maksudnya nanti mengkreditkan. Iya, betul. Diskreditkan itu sakit Mas. Iya. Betul. Kemudian tadi setelah seleksi ya, Ya. mungkin kalau Mas Fendi tahu, kita dari mulai pemilu Oke. dan pemilihan di tahun 2024 kemarin, kita seleksi badan ad hoc ya, penyelenggara pemilu itu kita sekarang sudah menggunakan digitalisasi, yaitu aplikasi Siakbar. Ya, Nah, mungkin Mas Fendi sudah tahu ya. ya sudah. Jadi ini mungkin lebih baik dan juga mempermudah dari segi akses, Iya. khususnya bagi para penyandang disabilitas. Cuman terlebih lagi ke depan, kami juga berharap teman-teman Mas Fendi mungkin yang berkebutuhan khusus bisa ikut bergabung lebih banyak, Iya. begitu. Kalau tadi terkait seleksi sampun untuk penyelenggara pemilu ya, Mas Fendi Iya. kan sebagai PPS. Iya. Kalau pas ini hari H pemungutan suara, nah itu apakah Mas Fendi itu melihat dari TPS ini Iya. itu apakah sudah mempunyai aksesibilitas ya, khususnya fisik Iya. itu sudah bagus? Kalau saya sendiri nggak sudah. Sudah ya, Kalau KPU sudah memperhatikan ya, sampai sudah ke situ ya? memperhatikan aksesibilitas. Jadi sebelum apa namanya titik poinnya itu Mas, dulu kan Iya. harus di titik Dengan koordinat. koordinat di sini. Nah itu juga PPS pun juga memperhatikan aksesibilitasnya Iya. untuk disabilitas. Oke, itu fasum ya berarti ya, Ya. fasilitas umum. Kita juga nggak bisa melupakan adanya ini Mas, pelayanan. Walaupun memang fasum kadang sudah memadai, Ya. tapi pelayanan petugas itu kan juga penting. Ya. Kalau dari jenengan pas jadi PPS, mungkin monitoring ke bawah ya. Iya. Kalau dari titik TPS sendiri, petugas-petugasnya gimana? Pelayanan mereka khususnya bagi para pemilih yang nuwun sewu ya, tadi Iya. berkebutuhan khusus. Itu sangat bagus Mas. Sudah sangat Sudah bagus. sangat bagus. Jadi gini, sebelum ada lebih baiknya Mas ya. Sebelum dilaksanakan hari H itu para petugas KPPS-nya itu diberi pelatihan untuk BIMTEK. pelayanan. Iya. Kalau BIMTEK kan sudah Mas. Iya. Kalau BIMTEK kan Beda kita lagi sudah. berarti ya. Lagi. Ada pelatihan dalam arti kan sebagai pelayanan yang baik. Kalau BIMTEK kan kita hanya mencoblosnya seperti ini, gitu. Itu berarti Kalau memang teknis inisiatif pemilihan dari ya. ini Ya kan Mas dari Fendi. pelayanan, dan ternyata karena sudah terbiasa mungkin dan ada istilahnya itu, wah ini perlu dibantu manusiawinya itu, kemanusiaannya itu perlu dibantu, yang maka dibantu. Tapi selama Mas Fendi di
lapangan tidak ditemukan kayak seperti ada dari teman-teman disabilitas ternyata dibiarkan saja ketika di TPS, tidak dipandu, tidak diberikan arahan. Tidak, Mas, dibantu terus. Alhamdulillah. Jadi selalu dibantu, selalu dipantau. Jadi saya tuh waktu jadi ketua itu muter dari TPS 1, 2, 3, 4 sampai 7. Waktu jadi ketua itu sampai 7. Waktu sebelumnya belum ketua itu sampai 10 TPS atau ya 10 TPS itu agak santai sebagai anggota. Kalau sebagai ketua saya muter. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, Mas Ferdi kan udah cukup lama vakum dari penyelenggara. Karena terakhir tahun 2018 ya. 2020. 2020. Berarti kemarin untuk pilkada 2024 dan pemilu sudah belum ini ya, belum vakum ya sementara belum. Apakah nanti ada keinginan kembali lagi Mas untuk berkontribusi dalam penyelenggara pemilu? Nah itu nanti tergantung waktu yang menjawab. Seperti itu karena waktu 2020 itu saya sudah daftar. Tapi untuk niat ada Niat sudah ada. Niat sudah ada. Tapi saya hitung waktunya yang waktu itu saya mau ada pelatihan selama 3 bulan dan waktunya nggak match ya sudah. Lalu juga saya sudah masuk siakba. Iya. Sudah ikut siakba. Sudah buat akun ya. Ya sudah buat akun. Nah, setelah itu saya hitung waktunya, kok ternyata mepet pada pelatihan. Berarti memang tidak dilanjut ya? Iya nggak dilanjut, cuma daftar saja nggak dilanjut. Aja, okay. Tapi minimal itu Mas Dia sudah berkontribusi. Niat di awal. Di awal. Jadi Mas Fendi, ngomong-ngomong tadi ya yang kita bahas dari tadi. Kalau Mas Fendi mengambil kesimpulan, indikator apa saja kalau pemilu atau pemilihan itu dikatakan inklusif atau memadai khususnya bagi penyelenggara pemilu? Menurut Mas Fendi sendiri. Terutama yang pertama itu kan aksesibilitas. Aksesibilitas pada TPS itu paling utama Mas. Oke, benar. Terus penyampaian informasi. Iya, sosialisasi. Sosialisasinya itu harus kita tahu bahwa disabilitas ada banyak. Ada yang tunawicara, ada yang bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Terutama itu yang tunarungu. Iya. Itu ini ya lebih susah. Enggak Mas, enggak ada yang susah. Itu tadi maksudnya Mas, apa ya? Foto penerjemah tadi. Penerjemahan ada penerjemah bahasa isyarat. Ya, khusus ya. Ya, lebih khusus lagi. Khususnya itu pada kalau seperti itu pada tunarungu. Okay. Untuk penyampaian informasinya, sosialisasinya. Terus apa lagi? Ya, saya kira cuma itu. Itu aja berarti ya. Baik, untuk sesi selanjutnya itu Mas. Saya ingin ada sepatah dua patah kata ya dari Mas Fendi untuk disampaikan kepada teman-teman masyarakat pemilih semua, khususnya teman-teman disabilitas, untuk sedikit memberi semangat kepada teman-teman disabilitas. Beberapa kalimat boleh Mas? Boleh. Kalau sepatah dua kata cukup semangat saja. Siap. Monggo Mas Fendi. Kalau kalimat kan kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik itu harus melakukan pemilihan yang baik dan tidak ada yang namanya diskriminasi. Kita memiliki hak yang sama dan kita memiliki hak yang sama untuk memajukan negara. Dan disabilitas itu, keterlibatan disabilitas itu menunjukkan demokrasi kita lebih baik. Siap. Gitu Mas Dias. Mungkin ada balasan dari Mas Dias, berikan kata-kata mutiara. Tunggu dulu, saya itu belum tahu nih Mas Fendi belum cerita pengalaman menarik apa sebagai penyelenggara pemilu waktu Mas Fendi itu ini ya dari tahapan dari awal sampai akhir, apakah ada yang ini jenengan berkesan semua Mas. Kalau jadi PPS itu semua berkesan dari tahapan pertama Pantarle, kalau dulu namanya Pantarle. Itu kemudian pas itu terus hari hanya ketika pemilu kan kotaknya banyak Pak ya, kotaknya banyak. Itu yang repot itu kadang itu yang itu Mas, yang ada punya disabilitas yang
buta warna. Oh iya. Buta Itu warna. perlu itu. Itu berarti spesifik nanti untuk petugas yang menjaga kotak Iya. harus diteliti ya. Harus lebih teliti. Nanti kotak biru sama kuning Kebalik. itu warnanya sama itu. Dilihatnya itu hitam putih semua kalau buta warna itu. Kan ada dua buta warna itu, Mas. Yang hanya bisa melihat warna apa saja dan hanya yang Iya. Bisa dilihat warna itu aja. Iya. Oke. Itu yang sulit itu buta warna itu, Mas. Dan itu sering terjadi, Mas. Buta warna itu tidak termasuk dari disabilitas. Itu yang mendiskriminasinya itu seperti itu. Padahal buta warna itu termasuk dari disabilitas, itu malah repot itu buta Karena warna. mungkin tidak terlihat secara Iya, tidak terlihat fisik secara ya. fisik. Nggak terlihat. Dia ada tes khusus ya. Iya. Iya. Buta warnanya mungkin hanya satu atau beberapa warna Iya. atau keseluruhan. Hitam putih itu yang Iya. sulit itu. Iya. Karena yang bisa merasakan itu orangnya langsung. Iya, yang Jadi orang lain kan nggak bisa melihat wah ini dikategorikan demikian seperti itu. Yang secara fisik itu kan yang perlu diperhatikan itu yang pakai kursi roda. Kursi roda. Itu yang memang benar harus diperhatikan. Karena ya untuk mencapai TPS, terus untuk mencapai bilik suara pun itu juga harus ada yang merangkul tanpa ada diskriminasi dan tanpa ada paksaan, Mas. Betul. Iya. Kadang di teng lapangan niku nggih, Mas. Kamu saya bantu, tapi kamu pilih ini, itu kan termasuk diskriminasi. Ya, ini tugas dari teman-teman yang di lapangan nanti kan Harus benar-benar jeli sekali. Iya. Kalau untuk pandangan sosial itu apakah juga berpengaruh terhadap bagi para penyandang disabilitas ketika dia mau berkontribusi sebagai penyelenggara pemilu? Kalau di tempat saya tidak ada pandangan sosial seperti itu, Mas. Mungkin kalau di tempat lain ada. Ada ya? Pasti ada, Pasti. seperti itu pasti ada, tapi ya namanya juga orang banyak, Mas. Ya. Tapi harus kalau seperti itu kan harus ada sosialisasi lebih. Iya. Ada bahwa Mungkin itu ya yang ya, membuat masukannya itu seperti itu. teman-teman yang berkebutuhan khusus jadi agak seperti mau daftar ragu-ragu. Iya, ya mau kan? daftar. Mungkin ragu. dengan minder gara-gara itu. Terutama mindernya itu. Saya bisa apa tidak? Belum dicoba kok. Mas Fendi aja bisa. Langsung gitu. dia aja bisa. Kok nek munggah piye ada temen. Tapi ada juga teman-teman yang seperti Mas Fendi mungkin tanya atau mungkin cerita ke Mas Fendi, saya mau daftar nih Mas, tapi saya kok takut ya, gimana ini? Gitu, ada yang seperti itu? Belum ada, Mas. Belum ada. Kebanyakan mereka pada nggak cerita ya nggak daftar. Soalnya ya gitu, Mas, ada yang minder, sering mindernya itu, terus pikirannya itu saya kalau naik kursi roda bagaimana, terus kalau apa tuna buta warna itu saya tidak bisa membedakan warna A, B, C, D. Iya. Tapi kan nanti ada lanjutannya, Mas, misalkan kalau merah nanti ada A, kuning B, kotak B, kayak gitu kan bisa. Padahal sebenarnya kayak penyelenggara misal di tingkat KPPS saja, Iya. itu kan tidak sendirian, ada Nggih, teman-teman yang ada lain. Artinya tugas-tugasnya juga berbeda-beda. Nggih. Harusnya kan kita Yang nanti sama-sama di rolling. ya mikir bisa ditempatkan yang bisa kan gitu. Tapi biasanya ditempatkan yang bisa, Mas. Ya, sudah di rembuk sedemikian rupa sama Nggih, teman-teman. biasanya kalau teman-teman PPS itu sudah dirembuk sedemikian rupa supaya ya pemilihannya itu berjalan dengan lancar. Aman. Tujuannya kan cuma berjalan dengan aman dan lancar Aman dan tanpa lancar. kendala. Oke, mungkin dari Mas Maul ada yang mau ditanyakan? Saya sudah cukup puas dengan Mas Fendi ada yang mau yang kita diceritakan gali Mas lagi Fendi. terkait pengalaman mungkin sebagai penyelenggara pemilu, entah jadi anggota atau pas jadi ketua? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Sudah saya ceritakan semua. Jadi Kalau untuk mulai ini ya, pendaftaran. kalau untuk sosialisasi kami melalui media sosial itu sudah mungkin sudah baik.
Kalau sosialisasi melalui media sosial itu dulu itu cuma ada satu medsos. Waktu saya itu wajib memiliki satu medsos dan wajib berteman dengan KPU Rembang. Gitu. Nah, itu juga terus-terusan Mas. Iya. Dari sini diteruskan, saya teruskan lewat medsos. Itu ya itu cuma satu tuh yang belum itu video yang ada penerjemahnya itu yang Iya. kurang. Nanti mungkin Untuk bisa tunarungu. jadi ini ya masukan Iya. buat kami. Iya. Buat tunarungu. Oke. Lalu untuk yang tunawicara kan masih bisa mendengar. Iya. Untuk yang tunanetra nanti kan ada sosialisasi sendiri dengan tatap muka, itu yang belum. Dan satu lagi Mas, untuk pendataan yang mungkin bisa bekerja sama Oh, terkait untuk ini pemilih yang pendataan disabilitas. pemilih yang disabilitas. Oh, untuk segmennya Iya. Jadi bedakan antara tunarungu, tunawicara itu harus bedakan betul. Nanti juga untuk sosialisasinya itu juga bisa dikoordinasikan Iya. dengan penyelenggara yang tingkat paling bawah. Karena nanti terkait dengan kebutuhannya juga Iya. di lapangan ya. Benar sekali. Mungkin ini ya untuk teman pemilih yang ada di rumah. Kita tahu tadi Mas Pendi juga sudah menyampaikan adanya update data. Jadi bagi teman pemilih yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas bisa untuk mengupdate data dirinya secara langsung, bisa ke kantor KPU atau menghubungi dari kami petugas KPU atau bisa juga melalui media sosial KPU, karena memang untuk update diri ini sangat penting ya, karena memang penyandang disabilitas adalah merupakan salah satu segmen penting bagi KPU untuk kita selalu mengupdate diri, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas. Gitu nggak Mas Wendy? Nggih. Update diri itu penting. Itu aja mungkin Mas Wendy kalau dari kami. Sebelum ditutup nih Mas Wendy, mungkin Mas Wendy bisa memberikan ini ya kata-kata mutiara inspiratif untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah. Kata-kata inspiratifnya, gunakan hak kalian sepenuhnya. Wah, keren. Cukup singkat dan padat. Kalimat. Baiklah teman pemilih, sekian untuk Cast Degan pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti Cast Degan di tiap episodenya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow setiap media sosial KPU Kabupaten Rembang. Salam demokrasi melayani.